Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak pandanya dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga saat ini pukul 9 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Baik melalui 92,4 MHz ataupun juga melalui RRI Digital dan live streaming perempat dari Padang. Ya, dan sanak pandanya seperti biasa, pagi ini kita akan kembali telusuri kearifan lokal yang diwariskan nenek moyang kita orang Minangkabau, tentunya dalam spesial program Kamis pagi perempat dari Padang, kearifan lokal Minangkabau. Ya, dan pagi ini kita masih dalam tema besar tentang adat dan teradat dalam perkawinan di Minangkabau. Jadi kalau pekan-pekan sebelumnya kita sudah mulai dari awalnya Maroso ya, terus sampai ke pernikahan kemarin ini kalau nggak salah ya. Nah, pada pagi ini kita akan melihat kearifan lokal ataupun kearifan nilai-nilai yang ada di acara baraleknya begitu ya. Jadi dan saudara pendengar, ketika kita di Minangkabau ini menyebut istilah pai barale gitu ya, atau istilah pergi barale, itu biasanya konotasinya atau asosiasi pikiran kita adalah pergi ke pesta perkawinan gitu ya. Jarang orang mengatakan ketika ada pernikahan pai barale gitu ya. Paling pai ma cali Asianu menikah, si Fulan menikah begitu ya. Tapi yang barale itu biasanya adalah pesta pernikahannya. Nah, namun ternyata barale di Minangkabau itu tidak hanya, atau ale di Minangkabau itu tidak hanya bicara masalah pesta gitu ya. Tapi juga ada aktivitas-aktivitas lainnya, tahapan-tahapan lainnya, ataupun juga bagian-bagian lainnya yang menyertainya, dan itu semuanya penuh dengan kearifan lokal ya. Nah, untuk itu dan saudara pendengar, kita akan gali itu semua di kesempatan pagi ini bersama mama kita, ya, Mama Tuanku Mangkudun, tepatnya Dr. Saiful Yazan Tuanku Mangkudun, dosen tetap mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau di UIN Imam Bonjol Padang, serta beliau juga termasuk orang Ampe Jini di Negari Kure Bukit Tinggi. Baik, alhamdulillah beliau masih menyempatkan waktu beliau ya, walaupun lewat sambungan Zoom. Dan saat ini kita sudah tersambung dengan Mama Tuanku Mangkudun di link Zoom perempat dari Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Adit, selamat pagi dan sanak pendengar dari Perempat. Pulau Iya, Kearifan Lokal Minangkabau. iya baik. Terima kasih, Mak. Tetap setia bersama perempat dari Padang di kearifan lokal Minangkabau nih, Mak ya. Iya, ini kerinduan untuk kembali mengenal Minangkabau, menggali lagi. Iya. Baik, Mak. Pagi ini kita masih dalam seperti yang saya sampaikan tadi, tema besar kita adat dan teradat nih, Mak ya. Adat dan teradat Betul. dalam perkawinan Minangkabau, dan kita sampai di, saya belum tahu nih apakah ini puncaknya nih atau masih ada setelah ini. Tapi yang jelas biasanya seperti yang juga saya ulas sebelumnya, ketika orang mengatakan pai barale, ya itu pas di acara pesta pernikahannya itu ya, Mak ya, atau walimah itu. Betul. Nah, Walimahnya itu. limahnya itu. Namun seperti kayak diskusi kita sebelumnya tadi off air, ternyata bukan hanya pesta yang jadi sentral sesungguhnya pada ale di Minangkabau itu, Mak ya. Makanya kita angkat topik hari ini adalah kearifan ale pasca pernikahan di Minangkabau gitu ya, Mak ya. Kearifan ale pasca pernikahan di Minangkabau. Nah, dosen pendengar, seperti biasa, kami berkesempatan nanti untuk bergabung di line telepon 0751 812 414 ataupun di 081166 09240. Dan sebagai informasi bahwa malam tadi atau kemarin malam tadi itu sudah dipastikan bahwa pemancar perempat RI Padang yang di Gunung itu sudah naik dengan power yang jauh lebih tinggi, dan mudah-mudahan ini semua lokasi-lokasi yang coveragenya itu sudah sangat bersih, sangat jernih gitu ya. Namun itu kami juga masih menantikan informasi-informasi dari Anda dan pendengar
dan mudah-mudahan juga coverage areanya ya, ruang lingkup jangkauannya juga akan lebih luas lagi karena kita mencoba menaikkan powernya untuk yang lebih jauh lebih dari biasanya begitu. Jadi kalau menurut hemat kami ini sudah badagok badantang nih ceritanya, Mak. Alhamdulillah. Ya, kemarin malam ya, memang sebelumnya sempat ada off-off karena proses pemasangan penyesuaian pemancar kita dan kita hanya hadir melalui digital. Nah, namun pagi ini kita sudah hadir ke dua-dua platform baik yang di analog dengan 92,4 MHz maupun yang melalui RI digital ya. Oke. Baik, Pak Tuanku, kita mulai perbincangan kita, Pak, tentang kearifan Ale. Iya, kearifan Ale ini bahasanya agak spesifik ini ya. Kearifan Ale pasca pernikahan di Minangkabau ya. Namun sebelumnya, Mak, seperti biasa, biar Dunsana kita betul-betul bisa mengikutinya alur dengan baik dari awal, silakan di review sedikit, Pak. Silakan, Mak Tuanku. Baik, terima kasih Bung Adit. Kita sudah membahas prosesi sejak dari awal sampai puncaknya, katakan kita bicarakan hari ini. Perkawinan Minangkabau itu dimulai dari usaha untuk saling mengenal dua pihak keluarga laki-laki dan perempuan, dimulai dengan istilah marese atau maroso. Kemudian ada balaro namanya atau baletong. Ada istilah-istilah lainnya juga, duduk pertama, duduk kedua, itu perundingan dua pihak keluarga di awal untuk mempertemukan dua orang manusia, laki-laki dan perempuan. Nah, biasanya yang aktif itu pihak keluarga perempuan di Minangkabau. Kemudian ketika sudah didapat kesepakatan, maka dibuatlah ikatan dengan istilah batimbang tando atau baluak tando. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya itu bertunangan, khitbah kalau dalam bahasa agamanya. Nah, ketika sudah ada kesepakatan batimbang tando, mereka menetapkan hari untuk pesta perkawinan atau pada saat pernikahan. Kemudian masing-masing keluarga akan melakukan kegiatan bergotong royong dengan istilah badonce atau badantam, mengumpulkan modal untuk peristiwa besar namanya pernikahan. Nah, kemudian ketika sudah dekat hari pernikahan, masing-masing pihak itu akan menemui penghulunya, namanya manta sirih langkok kepada penghulu atau mama kaum. Nah, kalau sudah itu diedarkanlah undangan kepada masyarakat. Nah, undangan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pada hari H. Sebelum hari pernikahan, yang perempuan melaksanakan kegiatan konseling dengan mandesoko atau bundu kanduang dalam acara malam bainai namanya. Yang laki-laki memperoleh konseling itu ketika menagakkan gala. Dia diberi gelar oleh mamanya atau oleh bakonya atau oleh pihak bapaknya. Nah, datanglah hari yang penting itu, hari H, hari pernikahan. Kita sudah bahas minggu lalu. Ada prosesi arak bako. Biasanya pengantin perempuan itu diantarkan oleh bako dari rumah bako ke tempat pernikahan atau ke rumah orang tua perempuan. Nah, itu bahkan sudah dijadikan sebuah warisan budaya tak benda yang diakui oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia, di mana ada arak-arakan ibu-ibu wanita mengiringi pengantin perempuan dan biasanya juga dengan pengantin laki-laki. Itu sepanjang jalan dengan pakaian meriah, pakaian khas adat Minangkabau. Nah, arak bako sebelum pernikahan. Kalau yang laki-laki ada mengantar marapulai. Ada yang dijemput dulu oleh pihak perempuan, kemudian diantarkan untuk pernikahan. Nah, puncak acara itu adalah dimulai dengan pernikahan. Nah, ini salah satu ciri atau lambang bahwa adat itu berdiri setelah syaraknya ditegakkan. Syarak artinya hukum Islamnya ditegakkan, dinikahkan dulu pasangan ini, marapulai atau pengantin pria dengan anak daro.
pengantin wanita dengan wali hakim atau wali dari si wanita. Nah, setelah pernikahan itulah baru ada alek yang sebenarnya alek, beberapa prosesi, mulai dari makan bajamba, eh, melewatkan gala, kemudian ada basandiang atau duduk di pelaminan, menitipkan marapulai pada kaum keluarga perempuan, sampai nanti sore harinya kedua pengantin mengunjungi keluarga laki-laki yang dikatakan menjalang atau menjalang mentuo. Nah, itulah puncak acara atau puncak pesta, dan di waktu-waktu itulah para tamu datang untuk memeriahkan, disuguhi oleh pidato adat, disuguhi dengan tari-tarian, musik, dan segalanya, hiburan, dan tentu saja dengan hidangan. Begitu pengantarnya, Bung Adit. Iya, baik. Terima kasih, Mak Tuanku dan saudara pendengar. Itu Mak Tuanku Mengkudun ya baru saja menjabarkan antaranya tentang alek ya, atau kearifan alek pasca pernikahan di Minangkabau ini. Jadi yang saya catat tadi ada makan bajamba gitu ya, Mak ya. Betul? Ada melewakan gala, Iya. terus ada basandiang, ada menitipkan marapulai, dan ada menjalang mintuo. Nah, ini dia bermacam alek ya, yang ada sesungguhnya, yang terdapat sesungguhnya dalam pesta atau hari puncak ya dari perkawinan dua anak negari Minangkabau ini. Nah, baik, Mak. Kita mulai dengan makan bajamba ini, Mak. Nah, bicara makan bajamba dialek, ini sepertinya Gen Z ini sudah jarang sekali ketemu, Mak. Dan ini perlu kita sosialisasikan kembali, Mak ya. Barangkali hanya di daerah-daerah yang katakanlah tanda kutip masih banyak tradisi-tradisi originalitasnya bertahan. Itu makan bajamba mungkin masih ada. Tapi itu pun mungkin dalam bentuk sederhana gitu ya, Mak ya. Dalam artian Iya. makan baidang saja gitu ya. Nah, sementara makan bajamba ini sendiri perlu juga kita kupas sedikit, Mak. Kita melihat makan bajamba ini sesungguhnya apa gitu ya, Mak ya. Apakah sama makan bajamba dengan makan baidang kan? Kan gitu ya, Mak ya. Eh, Atau prasmanan. atau apalagi prasmanan gitu ya. Nah, di mana letak perbedaannya, dan apa-apa saja kearifan lokal sesungguhnya yang kalaulah boleh kita mencoba menguliknya pagi ini, yang nakutip hilang ketika kita ganti dengan model makan yang kita temukan hari ini. Nah, apa saja kearifan lokal yang tersimpan dalam makan bajamba ini yang hari ini tidak kita dapatkan lagi dengan makan gaya-gaya modern saat ini. Silakan, Mak Tangku. Baik, terima kasih, Bung Adit. Hmm. Makan bajamba itu tradisi Minangkabau yang mengambil contoh atau meniru lah ya, Hmm. dari cara Nabi Muhammad makan dengan para sahabatnya. Oh gitu. Makan bajamba itu pada dulunya nasi dan lauk pauk itu diletakkan di atas daun pisang. Walaupun sudah ada wadah seperti piring segala dan lainnya, Mak, tetap di daun gitu. Iya, awalnya di atas daun. Nah, Mhm. itu biasanya dilakukan di tempat terbuka, di tanah lapang atau di sawah. Karena ini mencontoh sejarah Nabi itu ya, Kalau Mak. Nabi Muhammad, Oke, ya. oke. Kemudian ketika teknologi berkembang, dibuatlah pinggan besar atau piring besar, namanya pinggan. Pinggan, ya. Nah, eh, nanti nasinya dan lauknya di atas pinggan itu. Pinggan itu diameternya rata-rata setengah meter itu, 45 sampai 60 cm. Mhm. Nah, itu dikelilingi oleh antara 4 sampai 7 orang. Hmm, Baik satu laki-laki, satu sama-sama laki-laki, atau perempuan sama perempuan. yang satu pinggan itu, Mak. Ya, satu pinggan, Oke. 4 sampai 7. Mhm. Nah, di antara yang bertujuh itu, katakan rata-rata bertujuh, berlima, berenam, atau bertujuh, ada satu orang yang paling muda yang harus
lincah dalam eh, menata makanannya. Misalnya begini, Bung Adit, Mhm. hadir dua orang bapak yang sudah giginya longgar seperti saya ini Mhm. dalam kelompok yang satu pinggan itu. Mhm. Maka dikatakan janang juga itu, anak Mhm. muda itu, Mhm. dia harus bisa memilihkan gulai Iya, yang iya. akan diletakkan ke atas nasi. Iya, Ya iya. pinggan itu letakkan hanya nasi saja dulu. Mhm. Kemudian di sekeliling pinggan itu Heeh. berderetlah piring-piring kecil seperti di rumah makan Padang itu. Heeh. Isinya masing-masing berbagai jenis gulai. Gulai-gulai penting, gulai adat, misalnya rendang, Hmm. sampai kerupuk, sampai ikan goreng, sampai sayur mayur, segala macam. Sekian jenis gulai itu harus eh, masuk ke dalam pinggan, diletakkan di tengah-tengah, di atas onggokan nasi. Hmm. Nanti yang melakukan itu janangnya. Berarti apa lauk pauknya itu atau gulainya itu tidak di piring kecil-kecil yang sekeliling apa ya, Mak ya, pinggan ya, tapi Iya, dimasukkan ke dalam itu. Awalnya 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 oh di diletakkan piring. Ya, 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 paham. piring bergulai itu di sekeliling atau di sebelah pinggan yang hanya Iya, iya. berisi nasi. Mm-mm. Kemudian yang Nanti muda masing-masing gulai itu dimasukkan ke dalam pinggan ke pinggan tengah onggokan nasi itu oleh si janang. si Salah Janang. satu Heeh. anggota dari 7 orang yang berkeliling pinggan tadi. Oke. Dia Mm-mm. yang mengatur. Kalau yang sekelilingnya itu orangnya masih muda, dia akan masukkan gulai yang bisa dimakan oleh orang muda, rendang misalnya kan. Mhm. Kalau rendang itu kan harus punya gigi itu, atau Iya. kerupuk, keripik Oke. ubi kayu yang balado, nah, itu Mm-mm. bisa yang muda. Tapi kalau yang tua seperti saya ini, jangan dimasukkan rendang, nanti tidak bisa saya mau ikut makannya. Oke. Nah itu kelincahan antara lain. Dan dia harus mengatur agar isi pinggan itu tidak terlihat kosong dan bisa membagi ke 7 orang itu. Masing-masing menyuap dari pinggan itu. Mm-mm. Nah, ini Artinya perlu keterampilan juga. mm-mm. Kalau tidak bisa menyuapnya, nasinya bisa Berserakan. bertebaran, bertaburan. Iya, bertaburan. Itu menyuap Iya, dari pinggan yang sama ya, Mak ya. satu pinggan untuk Satu pinggan bertujuh, untuk bertujuh. rata-rata begitu. Wow, aduh. Itu 5, berenam atau na, bertujuh. nasinya dibagi dibagi bagi tujuh juga atau dibiarkan satu onggok aja, Mak, belum diambil gitu mana? Satu ombak saja. Oh, ya. Nah, jadi masing-masing menyuap pada arahnya, Oh, tidak boleh tidak boleh tidak ngambil. menyuap di arah Iya. orang lain. Oke, oke, oke. Nah, di tengah-tengahnya teronggoklah gulai-gulai tadi, gulai ayam, Iya, gulai iya, ikan, iya. rendang, Mm, mm, cincang, mm. sayur. Nah, soal Nah, soal nasi oke, Mak. Soal nasi itu yang arah dia, bagian dia lah katakan bagian ke arah dia gitu ya, iya, Mak ya. Tidak boleh iya, nyebrang. Ini kan ada iya. batas batas embarkasinya lah gitu istilahnya, Mak ya. Nah, Iya, batasnya imajiner saja, tidak imajiner. terlihat. Nah, di sini nih kerifannya nanti ya. Banyak sekali kerifan lihat. Nah, kemudian soal sambal, Mak. Soal sambal Gulainya, apakah juga gulainya boleh saling mengambil. oke. Cuma Ah, tidak boleh dibawa satu potong ikan itu ke mulut. Harus oh, dengan jari di apa di pipi ya iya, istilahnya, iya, iya. diambil dicubit. Dicubit Nah, ya, Mak ya. secubit secubit. Ah. Jangan mengangkat gula itu ke gigi lalu taruh lagi ke piring, Iya, tidak. iya, 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 iya. Oke. Jadi semuanya dipipil atau dicubit, Mm-mm. dimasukkan dalam genggaman kecil, naik ke mulut dan yang sudah naik ke mulut tidak boleh lagi kembali ke piring, Oh, ke yang yang pinggan itu. yang 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 sambal tadi, Mak, yang lauk tadi. Yang lauk yang sudah masuk ke dalam genggaman tangan itu harus semuanya Harus selesai semuanya. di mulut, tidak boleh kembali. Oh, berarti nggak boleh setengah-setengah gitu ya, Mak ya? Iya, jadi Oke. mencubit daging itu harus sesuai dengan Ukuran. besarnya genggaman Ya, nasi ya, yang akan ya, masuk ya, ke ya. mulut. Jangan mengambil sesuatu yang sampai tangan pun nggak bisa menggenggam gitu ya. Iya. Kalau ada ayam, kan ayam itu biasanya ada tulangnya. Iya, iya, iya. Nah, tidak boleh memegang tulang itu diangkat ke mulut. Hmm, hmm. Dicubit dagingnya, dimasukkan dalam Nasi. bulatan nasi. Hmm. Biasanya agak dibulatkan, baru diangkat ke mulut. Oh, Nah, gitu. ini perlu latihan ini. Iya, 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 Ya, iya, kalau iya. orang pertama sekali itu
pasti nasinya bertaburan di sekitar Iya, iya, iya. pinggan itu. Betul, betul, betul. Makin rapih pinggan itu, makin rapih cara orang makan itu, makin tinggi posisinya dalam deretan itu. Biasanya para penghulu itu. Para Hmm. penghulu itu biasanya sudah rapih pinggannya itu Para dan tidak penghulu ada yang pun bertabur. makan dengan cara demikian, Mak? Iya, Oh. pinggan utama itu adalah pinggan penghulu dan para Iya, tuanku iya, di iya, iya. Kapalo Jamba. Jadi Dengan penghulu. siapa? Mm. Dengan si Marapulai. Oh, penghulu bersama dengan Marapulai gitu ya, Mak ya? Iya, Oke. tapi kadang-kadang Marapulai itu kalau tahu diri dia akan mengalah. Janganlah Hmm. dengan tuanku, nanti saya tidak bisa mengikuti katanya. Iya, iya, iya. Biasanya dia minta suak, dia minta eh, dengan yang lebih muda. Hmm, 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 hmm. Kenapa yang lebih muda ini makannya lebih banyak, lebih cepat. Kalau para penghulu atau Iya, iya, iya. para tokoh tua itu makannya lambat Ah, ah. dan nasi nasi nanti akan tertumpuk ke arah yang lebih muda. Iya, iya, iya. Tidak boleh satu orang pun mencuci tangan sebelum semua selesai. Mm, 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 mm. Nah, jadi kalaupun sudah kenyang perut kita, tangannya digantungkan saja di atas lutut. Jangan Oke. mencuci tangan. Mencuci tangannya kapan? Kalau semuanya sudah berhenti, nanti janang itu akan menutup sisa makanan itu dan meletakkannya ke bagian tengah, ditutup dengan salah satu piring gulai Mm, yang sudah mm. kosong. Nah, barulah diletakkan di atas piring gulai yang tertelungkup di atas pinggan itu eh, eh, mangkok cucian tangan, mangkok basuhnya. Hmm, hmm, hmm. Itu makan bajamba. Iya, Dan iya. itu juga dilakukan di kelompok perempuan. Mm, mm, Kelompok mm. perempuan itu nanti yang bundo-bundo, bundo soko dari pihak tamu dilayani oleh satu orang yang muda yang lincah. Mm, mm. Nah, untuk memasukkan gulai. Nah, di sana bermain basa-basi itu. Iya, iya, iya. Nanti yang akan memasukkan gulai ini akan menuangkan gulai yang ada. Karena dia tuan rumah. Nah, si Hmm. tamu ini akan menolak, udah, ini aja gitu ya. Jadi yang janang ini, Mak, yang muda ini yang mengatur lauk Itu pauk itu tuan rumah. tuan rumah. Oh, Iya, berarti salah setiap satu tuan rumah hmm, masuk dalam kelompok. kelompok jamba tamu itu sebagai janang dia. Begitu Ikut ya. makan, Ya, ya, ikut ya. memasukkan gulai, dan tentu saja dia menimbang apakah gulai itu sesuai dengan Iya, iya, iya. tamu. Bahkan ditanya dulu, Hmm. masuk rendangnya Nyak, masuk gulai ayamnya Nyak. Oh janganlah ayam tak kuat saya, pergedel Iya, saja. iya, iya, Kira-kira iya, begitu. iya, betul, betul. Oke, itu dia makan majamba ya, Mak ya. Ya, nah Oke. di sanalah diperlihatkan bagaimana yang muda itu mendapat lebih banyak daripada yang tua, tapi tidak kelihatan. Dia Maks. boleh mengambil gulai yang paling enak menurut dia, Hmm. tapi tanpa ketahuan itu untuk dia, karena diletakkan di tengah-tengah ongkokan nasi. Iya, tapi oh gitu ya, Mak ya. Dia kan dia menggunakan nasi dan tidak ada ini bagian sanu enggak ya, Mak ya. Tidak ada, Dia semuanya campur. bisa mencubit gulai itu. Boleh Misalnya, mencubit. Iya, iya, hmm, iya, 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 dia itu. suka dengan rendang, Mm-mm. dia letakkan di tengah itu. Nah, Mhm. dia cubit, walaupun dia terus yang mencubit sampai selesai, tidak masalah, tidak ketahuan. Oke, 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 oke. Ya, iya, iya, iya. Ini sepertinya memang sudah sangat langka ini kalau di acara Paralek, Mak ya. Kita dengar ada Iya. makan majamba ini mungkin di acara-acara ya katakanlah acara pemerintahan gitu ya, Mak ya, acara-acara. Ya justru sekarang diangkat menjadi acara nasional oleh para perantau. Iya, iya, Ada iya. makan bajamba di berbagai kegiatan Nah, perantau di Jakarta. ya kalau Mak lihat makan majamba di rantau itu memang persis seperti yang ada sebelumnya, Mak. Ya, mungkin formatnya masih sama, Aha. cuma tidak lagi meletakkan posisi seorang janang itu sebagai Oke. orang yang berperan dan Iya, iya, iya. bagaimana dia memahami orang di sekitarnya. Yang Mhm. harus diingat selama makan bajamba itu mereka berbincang, ngobrol. Oh. Sebab ada sunnahnya. Jadi Ah. sunnah dalam makan bajamba itu makan makan ala Nabi itu adalah ngobrol, menanyakan keadaan semua anggota yang makan itu, membicarakan keadaannya. Baannya ya, lesia sini, baas kini keadaan, lapor sakit, bawa segala macam. Mhm. Nah, Berarti jadi makannya tidak boleh terlalu
besar masuk ke dalam Iya, mulut iya, iya. karena akan ngobrol. Kan ngobrol ya, Karena Mak ya. sunnahnya makan itu sambil ngobrol. Berarti Mak, kalau begitu lobi-lobi makan siang ala Itu modern dia. hari ini berarti udah dulu Minangkabau Mak ya. Oh iya, itu dia. Di sanalah ditanyakan tentang Oke. kemanakan yang di mana, kemanakan yang di situ. Oh, kemanakan mama yang di situ, baak ini. Lah baak Mm-mm. radionya. Ah, di sanalah mulai dicatat calon-calon yang akan dijadikan mempelai Wah, waktu ini berikutnya. mendahului proses marosok nih ya, Mak ya. Iya, iya. Di Ini sana dipetakan semua iya anak iya iya. kemanakan yang ada di rantau, Iya. yang ada di kampung. Kawan-kawan Ambok ini sedang di Pertamina seorang. Ada ya, Mak ya. Ah, iya, Aja iya cewek begitu. lo. Kawan-kawan Ambok kok di rumah sakit itu lo aja. Iya. Nah, kalau di pihak laki-laki dia membicarakan yang laki-laki, di pihak Ah. perempuan membicarakan laki-laki dan perempuan. Oh iya 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 Iya. iya begitu ya. Onde you tuh mah anak si anu tuh Ah, dan ah, tamatnya dari itu kira-kira ah, begitu ah, ya. ah. Ini Lah pandai babadak. Nah, kira-kira ini yang begitu. muda yang janang nih bisa habis main juga nih, Mak. Karena dia masih bujangan. Kalau janang itu biasanya itu Sudah keluarga orang juga. muda yang sudah Oh, berkeluarga. begitu. Oke, saya pikir orang muda yang masih lajang gitu nih, Mak ya. Enggak ya? Oh ya, ada waktunya Ada ketika waktunya ya. seorang yang pulang di rantau kalau dia sudah akan dipamerkan oleh mamanya disuruh jadi janang. Oh, Biasa saja. gitu. Wah, ini Hmm. sekalian ini, Mak ya. Kalian memperkenalkan, Iya, ah, iya, 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 oh, iya. kok jangan kok pulang dari Wah, mana mah, pulang dari luar rantau mah. biasa. Nah, Ternyata memang style diplomasi Minangkabau dari dulunya luar biasa ya, Mak ya. itu ruang diplomasi yang Iya, iya, iya. sangat egaliter dan sangat hangat. Iya, 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 iya. Bayangkanlah seorang penghulu pucuk makan dengan seorang pemuda yang baru pulang dari rantau. Luar biasa egalitarian ya, Mak ya. Ah, ah. Oke. Baik, Mak. Ini telepon dari tadi sudah kering-kering, kita terima dulu, Mak ya. 812414 silakan. Anda yang ingin bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas ya. Oke, Pak Sultan. Silakan Pak Sultan Paminan. Assalamualaikum, Mak Tengku. Waalaikumsalam, Pak Medan. Iko ambo seketik bertanya, Mak Tengku. Aha. Ambo pernah pergi balik dulu ke daerah Bukit Tinggi tentang Kamang. Teletang Ya. Kamang. Oke. Nah, ya memang model itu, Mak Tengku. Ya, cara hidangan tu memang dek ambo gigi agak kurang ya. Agak payah, jadi makan sinan tu buang. Oh iya iya Iya, iya iya. betul. Ah, jadi kan pada itu tu lah disuruh makan di Sedang Pangkal Tajona Pokok. Heeh. Yo pijak pihak hidangan angkat tengah. Heeh. Kami Ya. sedang pangkat Tajona Pokok. Kok tangan di batuah saya di bawah. Heeh. Nanti Ya. dimakan ni pamakannya kata beliau. Heeh. Ya. Tidak diberi pinta itu. Hmm. Jadi ambo jawab, Hmm. alah sampai mama, alah. Menangga imbauan mama tadi ratu dure saya rimbu nambah dia buih angin tengah malam saya juga betul kata. Hmm. Ya. Cuma dia mau kini ko tentang minum makan ko lapa mah lebih dangkan nasi awis lebih dangkan ayah. Hmm. Tindak dope nangka tumbuh antah ke puju nangka buya. Cuma di kami kandak kami segala di sana datang ko mama. Hmm. Ya. Itu aja undang mengatakan. Kurang guguk pai kepakan kai dia manajin labuh bertahu senang batia. Ya. Pangka dua kami kemakan berfikir pula kami ke bertambuh kok betongkan suuk dunia. Kenapa risau tengku? Ya, jadi rupanya janang di daerah Katang Kamang tu. Ah. Memang orang naklah bijak-bijak. Iya iya iya. Jadi kalau tidak bijak dia tak usah masuk ke daerah tu. Hmm. Hmm. Aku sendiri aku agak menggigil lututnya mak tengku. Ya sekian dulu mak tengku. Jadi Pak Sultan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kau pasti mengelak, pasti memenan kau mang orang adventure, lapangan. orang lapangan ya, Mak ya. Beliau mengalami banyak Iya, kegiatan iya, beralih. banyak kegiatan Alhamdulillah beralih. kita dapat pengayaan dari cerita beliau. Betul. Ya, itu catatan beliau tadi. Jandang ini, Mak. Jandang jadi diminta yang arif, tapi ada kalanya yang muda juga dihadirkan di sana ya, Mak ya. Apalagi kalau sedang jadi bahan diplomasi gitu. Gimana, Mak?
Ya, janang menurut Pak Sultan Pamenan ini adalah janang panitahan, janang pasambahan sebelum Hmm. makan-makan. Oh, begitu. Nah, jadi Ya, ya, ya. janang yang menyahuti Mhm. juru bicara ya, juru bicara tuan rumah si Pangka Mhm. yang mengajak tamu atau aleknya untuk makan bersama. Baik, baik. Jadi Bukan jenang yang bagi masakan tadi, Mak ya? Bukan ya? jadi eh, itu janang pasambahan, ini janang tiap-tiap pinggan yang kita Tiap-tiap bicarakan dalam pinggan. makan bajamba. Mm-mm. Kalau dalam makan bajamba itu mungkin dia belum terlalu pandai berpidato adat atau Mm. pasambahan panitahan, tapi dia harus mengerti aturan makan bajamba. Iya, 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 Seperti iya. kata Pak Sultan Pamenan itu, kalau di kelompok satu jamba itu banyak yang sudah tua, Mm-mm. itu harus dipilihkan gulai yang sesuai dengan mereka. Jangan Iya, gulai iya. yang sulit mereka mengunyahnya. Mm. Kasihan nanti. Iya, iya. Jangan dimasukkan kerupuk, jangan dimasukkan rendang yang keras. Iya, iya. Masukkan yang lunak-lunak. Ada kalau di Agam itu ada gulainya daging tapi sudah dicincang dan dibuat seperti sala gitu. Itu Hmm. gulai namanya gulai apa ya? Seperti bakso lah kira-kira Oh, begitu. begitu. Ya, 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 ya. Nah, Isi ada gulai begini. yang lunak-lunak itu, atau pergedel lah, atau ikan yang digulai, Jadi apa secara tidak digulai. langsung, Mak, di situ tuh langsung semacam pewarisan nilai-nilai bagaimana apa ya, mengarifi lingkungan, mengarifi yang di sekitar kita gitu kepada yang lebih muda gitu ya, Mak ya. Betul. Dia Mm-mm. dia harus bertanya dulu Iya, iya, iya. kepada anggota sekitarnya dengan Mm. bahasa yang sambil jalan. Nya, kita tambah rendangnya, Nya. Hmm. Oh, Kita tambah ikannya, Nya. jadi ketika Nanti, sudah nipis pun harus lewat persetujuan juga gitu ya, Mak? oh ya, Oh, iya. nggak langsung Tapi di ah. awal yang penting-penting dia masukkan saja itu. Yang penting pertama yang berkuah dulu, Iya, 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 iya. sayur. Sesuai yang berkuah yang agak lunak, perkedel, ada perkedel kentang, ada Iya, iya, perkedel iya. lainnya. Baik. Kalau di sekitar Menjauh ada perkedel rinua. Nah, Baik. kemudian eh, yang agak kerasnya keripik, yang keripik ubi kayu yang balado itu. Lalu yang main course-nya kata orang bule itu ada rendang, ada cincang, ada cincang karani namanya, Ya. seperti bakso itu. Nah, itu khusus untuk orang tua-tua itu. Dia daging tapi sudah dicincang dan dibuat bulat-bulat seperti bakso. Oke. Saya jadi teringat dan titik salero nih. Ini resikonya kalau kita bicara kuliner, Mak. Apalagi kuliner Minang gitu. Nah, itu biasanya Iya, iya. kalau dalam jamba atau pinggannya ibu-ibu Hmm. mendapat berbagai komentar pujian itu. Iya, iya. Kosiana mak gulai kok, gitu ya, Wah, Mak ya. ya gula Oh iya. cancang kalani sulpuiku mana Iya, iya, menyelinoknya. iya. Gak kaya kaki engkau pulang ya, sampai Iya. begitu. Iya, iya, iya. Bisa nggak tapak jalan pulang nih saking enaknya. Baik, Mak. Nah, sekarang itu dia prosesi makan majamba. Katakanlah itu prosesi ya, Mak ya. Jadi Iya. ada Nah, satu siapa kelompok. yang terlibat dalam makan bajamba Ya. itu? Mhm. Kalau katakanlah masyarakatnya masyarakat penduduk setempat semua, biasanya makan bajamba itu dilakukan, baik bako atau tamu yang datang. Hmm. Nah, ada saatnya tamu yang datang itu tidak biasa makan bajamba. Iya, 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 betul. Nah, Itu fakta dia itu, Mak. tidak biasa Mhm. makan bajamba Aha. atau belum pernah makan bajamba dan dia segan nanti akan membuat suasana yang tidak enak. Nah, Mhm. biasa saja di antara tamu yang datang itu tidak didudukan dalam suasana makan bajamba. Dia diletakkan piring sendiri-sendiri, Hmm. astaran namanya, Di makan masing-masing. Ya, dihidangkan gitu ya, Mak ya. iya. Oke. Perkembangan terakhir sekarang kan makan bajamba itu sudah sulit dilakukan. Orang sudah meniru gaya Perancis, Ya, prasmanan. Prasmanan gitu ya. Oke. Mak, saya menarik sekali dengan makan makan majamba ini karena oke.
salah satu halnya karena itu sunnah Rasul. Oke, itu udah Ya, fakta, itu nggak bisa dibantah lagi. Cuman saya pengen kalau sunnah Rasul mungkin ini pendekatannya hikmah iya, spiritual gitu ya, Mak ya. Nah, saya pengen iya, melihat nih kearifan apa nih yang ada di makan bajamba. Oke, saya pikir nenek moyang kita, maaf Pak kalau saya salah ngomong itu, tidak hanya menjadikan makan jamba ini sebagai makan adat hanya karena ini perbuatan Rasul. Saya iya. yakin pasti ada sesuatu di balik atau nilai-nilai yang ada dalam makan jamba ini di balik sehingga ditetapkanlah jadi makan adat. Gimana Mak? Menurut Mak? Iya, yang paling utama itu egaliter. Egaliter. Egaliter artinya kesetaraan. Tidak ada yang terlalu tinggi manusia ini. Tidak ada yang boleh diinjak terlalu rendah. Walaupun dia seorang penghulu pucuk, seorang tuanku adat, bahkan rajo sekalipun, kalau makan bajamba, dia satu pinggan eh, yang akan dimakannya itu sama dengan yang di sebelahnya, rakyatnya. Kira-kira begitu. Itu egalitarian itu yang paling Egalitarian kelihatan yang di paling sana. utama ya Mak ya. Nah, Nah, kemudian kemudian ada sopan santun yang muda terhadap yang tua. Kemudian tentu saja etika makan. iya ya. Kalau pinggan itu pinggan penghulu itu sangat dilihat oleh orang sekitar apakah ada remah-remah nasi yang bertaburan atau segala macam. Jadi akan beratlah bagi seorang penghulu yang jarang makan bajamba itu, apalagi kalau yang penghulunya besar di rantau, ketika diajak makan bajamba nanti nasinya bertaburan itu dia akan malu besar itu. Ya ya. Ujian itu. Ujian ya. Ini skill sosial luar biasa juga ini sepertinya. Iya, kata Pak Sultan Paminan tadi makan barambuang. Kenapa barambuang? Karena tidak boleh kepala itu dekat ke pinggan. Hanya tangan saja yang ada di atas pinggan itu. Iya Kepalanya iya tetap iya. berdiri. Maka nasinya itu diambil satu genggam, agak dibulatkan, dan Hmm, seperti dilemparkan ke mulut. Makanya barambuang kata Pak barambang diambuang gitu ya, Mak ya. Sultan buang. Ya. Diambung. Oh, gitu. Jadi memang dibulatkan gitu ya, di kepal gitu ya, Mak, dibulatkan Nah, gitu di ya, Mak ya. kepala. Jadi tidak boleh terlalu berderai, tidak boleh terlalu banyak kuahnya. Iya 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 iya. Kalau terlalu kuahnya pasti bertaburan dia. Iya Dan iya. tangan tidak boleh terlalu banyak remah nempel di tangan itu. Wow, luar biasa. Begitu Dan banyak. ada yang lucu, Hmm. orang menyangka dengan begitu tentu orang takut mengambil nasinya banyak-banyak. Tidak juga, kalau yang sudah piawai makan bajamba itu nasinya bisa banyak habisnya. Tapi dengan catatan itu seperti yang ketika udah masuk itu nggak boleh lagi keluar gitu ya, Mak ya. Tidak boleh keluar. Dengan Yang sudah ada di genggaman tangan itu harus habis harus habis. masuk mulut. Sekali sekali Dan telat. tidak boleh terlihat seperti menyapu mulut. Oke, ya, 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 ya. Perlu keterampilan, perlu latihan juga. Iya benar. Nah, Saya kalau sudah 3 bulan tidak makan bajamba, saya latihan dulu di rumah itu. gitu Takut ya. malu, kenapa? Iya, Biasanya saya iya, iya. disuruh duduk di Kapalo Jamba bersama dengan pengelu pucuk kan. Tuanku Hmm, Komandoa. Nah itu harus ingat kembali apa yang akan dipegang, bagaimana memegangnya. baik, baik, baik. Ini luar biasa egalitarian yang saya lihat ya, Mak, ya. Di samping masalah ya, yang pasti tadi itu ya, seorang pengelu pucuk ya bisa satu duduk satu grup atau satu kelompok dengan anak muda yang ya katakanlah mungkin ya Yang eh, baru pertama masuk gelanggang baru kira-kira pertama bisa. masuk ke langgang yang belum begitu pahaman adat Iya. ternyata saat didudukkan sama dengan pucuk ini luar biasa egalitariannya. Nah, di samping itu saya menarik ini, Mak. Kalau kita makan bareng-bareng seperti itu atau sama seperti itu, kalau satu kaum, jangankan satu keluarga gitu ya, satu kaum masih mending lah, Mak. Ini Iya. ketika negeri A ya, orang dari negeri A, orang dari negeri B, C, kan bisa aja nyatu dalam satu kelompok gitu ya, Mak ya. Karena kan kelompoknya tidak Harus itu. oh harus. Ah ya, saya lupa menjelaskan tadi. Hmm, Satu pinggan itu tidak boleh orang satu kelompok, tidak boleh orang satu kaum saja. oh begitu. Apalagi orang Pambayan tidak boleh satu piring. Misalnya Iya, 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 iya. suami dari kakak saya tidak boleh satu pinggan dengan saya. Oke. Harus diaduk. Satu pinggan itu misalnya satu pinggan berlima. Hmm. Itu di sana harus ada si pangka, satu sebagai apa? Sebagai jangan. Mhm. Nah, lalu tamu kehormatan satu, apakah dia penghulu, apakah dia datuk, tuanku, rajo, Ah. satu. Nah, kemudian
ada pihak tamu undangan, kan sudah 4 itu, Iya, tambah iya. 1 lagi, dan harus beragam, tidak satu kelompok saja. Oh, datuk dengan datuk saja, nanti susah siapa yang akan jadi jalangnya. Iya, iya, betul, betul. Biasanya satu pinggan itu satu datuk, kemudian pinggan yang datuk yang lain dengan pinggan yang lain. Nah, satu Oke. rajo dengan sekian perangkatnya, dia tidak boleh satu pinggan. Hmm, 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 Harus ada anggota lain dari si pangkal, dari si alek. Nah, kira-kira begitu. Iya, iya, Jadi iya. beragamnya orang dalam satu pinggan itu memperlihatkan egaliter yang baru. Iya, betul, betul, betul. Kalau sudahlah tadi seorang petinggi yang paling tinggi di negari itu ya, Mak ya. Iya, Itu satu meja atau satu kelompok, satu duduk dengan satu piring. satu piring bahkan ya, luar biasa. Kalau satu meja Bahkan masih satu mending, piring. Mak ya. Ini Iya. satu piring, aduh maaf, sambal yang dicubit si Iya, anak muda. gulai yang dicubit itu, Iya, ya, gula yang dicubit milik si anak muda. bersama Gula yang dicubit si anak muda itu juga yang dicubit oleh penghulu. Luar oleh penghulu, oleh biasa. rajo, oleh Oleh tuanku. raja. Ini saya nggak kebayang nih, Mak. Betapa tingginya nilai egalitarian yang terjadi di sini, Mak ya. Ya, Iya. speechless. Kuah yang ditaburkan ke atas nasi itu kuah yang dimakan bersama. Cabai yang di ladonya lado bersama. Ini emang luar biasa sekali, Mak. Luar biasa gini. Maaf, Mak ya, maaf. Terkadang orang kan ada yang suka higienis gitu ya, Mak ya. Oh ya, Ini alergi dengan nah ini gimana ini? ini Di sini, jorok ini segala iya, macam. artinya bukan nilai-nilai, tapi mempercayai bahwa sesuatu yang nempel di sana itu higienis gitu ya, Mak ya. Ini kan Iya. wajib jatuhnya nih. Kalau kita umpamanya di antara kelompok itu ada yang merasa ini nih pasti makannya udah beda gitu ya, Mak ya. Nah, di sini juga unsur kepercayaan saya pikir luar biasa sekali ya, Mak ya. Kepercayaan kepada yang hadir, Hmm. siapapun dalam kelompok itu dianggap orang yang sehat semua, orang Iya, yang iya, bersih iya. semua. Hmm. Eh, yang yang pernah terhambat sama sekali itu ketika COVID, Oh, kan iya. dilarang makan bajamba itu, Dilarang ya, Mak ya, karena memang kondisi gitu ya, Mak ya. karena kondisi. Kondisi. Tapi yang Eh, Kalau dalam balale itu ada orang yang sedang flu, dia tahu diri, dia tidak mau ikut ya, bajamba. ya pasti itu ya. Ya, tapi itulah, Mak. Oke, kalau yang flu dia minggir itu mungkin biasa lah gitu ya. Tapi ini saya membayangkan kita bercampur dalam satu piring gitu ya, Mbak ya, dengan orang yang tidak kita kenal dan dengan apa ya, dengan lauk pauk yang sama-sama dipegang gitu Sama ya, dimakan, sama sama dipegang. dimakan dimakan sambalnya. Sementara kita bisa jadi belum pernah ketemu dengan dia sebelumnya gitu ya, Mbak ya. Iya. Ini kan luar biasa ini, Mbak. Saya Dan membayangkan. harus diingat, ah, orang akan melihat hasil akhir dari piring itu, pinggan besar itu. Kalau terlalu banyak onggokan sisanya, itu orang akan mencurigai ini. Ini orang-orang yang satu pinggan ini nampaknya kurang akrab ya, atau ya. saling curiga. Waduh, ini luar biasa Jadi ya. harus pandai-pandai jangan itu jangan terlalu banyak memasukkan tambahan nasi, nanti sisanya terlalu banyak. Pinggan yang bagus itu ketika bersih nasinya habis, gulainya habis, tinggal tulang-tulang saja. Ya, Nah, itu berarti semua yang hadir itu saling percaya dan yang muda siap menyelesaikan semua isi pinggan. ya. Baik. Kalau isi pinggannya masih penuh, ditutup saja dengan piring gulai, nah kan banyak sisa itu. Nah, itu orang bertanya itu, siapa ini yang bajamba di sini? Kok tidak dimakan nasinya? Kok tidak dimakan gulainya? Nah, si pangkal akan merasa Sedikit kurang nyaman ya, curiga atau itu. ya merasa Kenapa tidak nggak dimakannya gulai kita? Kira-kira begitu. tidak dihargai lah gitu deh istilahnya, Iya. ya. Merasa tidak Jadi dihargai. banyak yang harus dipertimbangkan ketika makan bajamba itu. Yang jangan tidak boleh terlalu rajin memasukkan gulai, tapi tidak boleh terlalu pelit. Ya. Tuan rumah itu harus terlihat royal, tapi tidak menyebabkan mubazir, berlebihan. Waduh. Ini memang
tidak Perlu sesederhana. keterampilan. Iya, tidak sesederhana kita bayangkan lah gitu ya, Pak ya. Iya. Perhitungannya luar biasa cermat ini kalau begini, Pak ya. Ya, satu pinggan nasi itu Ah. dikelilingi oleh gulai sampai 9 sampai 11 macam itu. Iya, iya, iya. Mulai Itu dari harus masuk rendang, semuanya. Iya, Itu harus masuk rendang, semuanya gulai itu, Pak ayam, ya. goreng ayam, Ah. cincang, cincang karani, goreng ikan, gulai ikan, dan sayur-sayur. Ada keripiknya lagi. Itu harus Ada masuk semua ke perkedelnya. tengah itu, Pak ya. Iya. Nah, itu yang memasukkan ke dalam pinggan itu tidak sekaligus tentu saja. Ah. Satu persatu. Iya, iya, iya. Mulai dari sayur, keripik, kemudian mana yang utamanya nih? Kalau yang tua-tua, letakkan yang utama itu adalah perkedel dan telur bulat itu, Iya, 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 iya. misalnya. Terong, itu harus masuk itu, terong goreng misalnya. Oke. Luar biasa. Jadi pertama memang mungkin kita pandang dari segi ini dua sisi nih saya lihat, Pak. Pertama dari si yang tua nih. Ini apa ya? Bapadang laweh lah istilahnya gitu ya, Mak ya. Balam laweh, Balam balam laweh, lapang. padang lapang. Jadi istilahnya Ya. mempercayai, memberikan kepercayaan, kemudian juga mengarahkan. Nah, bagi yang muda nih, Mak, di samping skill untuk peka lah, istilah gitu ya, Mak ya. Kepekaan Iya. terhadap lingkungannya dulu yang ada di satu piring itu. Iya. Ini juga keberanian mental ditanya juga nih, Pak. Betul, betul. Kalau Nah, kenapa? Karena Iya. dia yang akan memasukkan gulai itu ke Betul. tengah onggokan nasi. Ah. Tidak pakai sendok biasanya. Iya, iya, iya. Tidak ada sendok. Ini Itu satu mangkok itu, Ya. kalau cuma isinya perkedel, dituangkan ke semuanya, perkedelnya satu atau dua dituangkan kedua-duanya. Nah, kosong satu piring. Masuk lagi sayur. Iya, 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 iya. Sayur itu ada 2 atau 3 macam itu. Misalnya sayur kol pakai santan. Ada sayur Iya. yang lainnya. Sayur toco. Masukkan lagi. Nah, kemudian masukkan yang utamanya. Gulai ayam. Atau cincang. Atau dendeng. Atau rendang. Tidak sekaligus. Nanti akan dicubit sedikit-sedikit oleh semua yang hadir. Kalau sudah agak sepi, gulai di tengah, tambah lagi gulai yang baru. Apalagi ikan goreng, tambah lagi rendangnya, dan seterusnya. Dan tidak pakai sendok. Pakai tangan kiri berarti dia memegangnya. Iya, kemudian Karena tangan kanannya sudah ada nasi yang menempel. Oh, tapi menuangkan tangan kirinya megang piringnya gitu ya, Mak, tapi dituangkan gitu ya. Tangan kiri memegang piringnya, menuangkan ke Ya, tengah ya, onggokan ya. nasi. Oke. Dan harus bersikap hati-hati, jangan sampai terlihat sombong atau merendahkan tetangganya yang orang-orang besar. Iya, Ada iya, para iya. tokoh, ada rajo, ada tuanku, ada penghulu, datuk semua. Saya di situ. pikir ini memang tidak sekedar makan ini ceritanya nih. Iya, saya ingat waktu saya muda dulu ada latihan pidato adat. Itu kami latihan bajamba di surau itu. Iya, 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 iya. Berarti emang oke. Kami bawa makanan-makanan biasa, makanan cemilan, tapi kegiatannya seperti makan bajamba. Itu jamba ya. Luar Nah, biasa. itu ada beberapa kali. Nah, itu yang teringat terus bagaimana sikap sebagai janang. Iya, Nah, iya. guru pidato saya itu pakai tongkat rotan. Hmm. Kalau yang belajar ini salah, dipukul dengan rotan itu tangannya. Sampai Bukan itu. Masa memaci gulai di tangan suwok? Tangan suwok itu lah kumua. Iya, Lah karena kuah ketika dia menyuap kan Iya, tangannya iya, sudah iya, betul, bercabai kan. jangan sampai itu yang pegang piring gitu ya, karena Tidak, itu yang megang piring gulai yang baru. iya, Tangan iya. kiri. Begitu ya, baik. Baik, Pak. Memang luar biasa makan wajamba ini dan saya pikir Iya, kita banyak- ingin itu dilestarikan. Mm-mm. Kalau bisa jadi warisan budaya tak benda lah. Iya, kita berharap gitu ya, Kita Mbak ya. sudah diusahakan atau belum? Iya, ini karena Sering digunakan, sering dirayakan, tapi tidak dijadikan pendidikan etika bagi anak-anak iya, kita. itu dia. Karena di sana juga tersimpan etika yang luar biasa ya, Mak ya. Iya, Bagaimana betul. etika yang muda menghadapi para tetua-tetua gitu ya, Mak ya, para pimpinan betul. bahkan. Kemudian bagaimana pula
seorang yang di posisi tinggi itu harus rela melepaskan ketinggian Egonya. ego sosialnya gitu ya Mak ya. Iya. Di saat makan itu dia berhadapan dengan yang muda yang baru muncul, luar biasa. Baik Mak, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung Mak Tangguh, dan sebelum kita akhiri Baru satu kita bahas. Iya, baru kita bahas. Dan sebelum kita akhiri Mak, mungkin sebagai closing statement, silakan Mak, apa kearifan lokal yang bisa kita petik dari makan bajamba ini? Silakan Mak Tangguh. Baik, terima kasih Bang Adit dan sanak pendengar dari Pulau 4, Surau Kearifan Lokal Minangkabau. Salah satu prosesi dalam Baralik Gadang, puncak acara setelah menikah, itu adalah makan bajamba. Makan bajamba itu adalah makan dalam satu pinggan besar, biasanya antara 5-7 orang dalam satu pinggan makan, itu dengan satu orang yang muda sebagai janlang atau yang akan memasukkan gulai. Pinggan itu hanya berisi nasi saja, nasi putih. Kemudian di samping pinggan itu akan berderet sekitar 9-13, ada sampai 15 jenis gulai. Semuanya gulai adat dan gulai yang enak-enak, yang memperlihatkan keterampilan tuan rumah. Nah, si janlang lah yang akan meletakkan gulai itu bergantian, tidak sekaligus dimasukkan ke dalam pinggan dan dimakan bersama oleh orang 7 orang itu bersama si janlang ini. Yang 7 orang itu adalah beragam, tidak satu kelompok. Ada di sana tokoh yang terbesar di nagari, Maulu Pucuk atau Rajo atau Tuanku atau Datuk, kemudian didampingi oleh tamu, oleh tuan rumah, sehingga tidak satu warna cerita itu. Mereka akan memperbincangkan perkembangan nagari, perkembangan anak kemenakan. Seperti yang dinyalakan oleh Bung Alit tadi, di sana juga dipantau potensi-potensi baru yang akan mengisi kampung halaman sebagai Sumando, sebagai Marapulai nantinya. Nah, inilah tradisi makan bajamba setelah pernikahan antara tuan rumah dan tamu yang makan bersama dalam satu pinggan. Kata Pak Sultan Paminan itu makan balambuang. Ya. Kenapa? Karena nasi itu diambil dari pinggan, kepala tidak boleh dekat ke pinggan, maka nasinya seperti dilemparkan, seperti diambuangkan. Ini tradisi egaliter yang diilhami oleh cara makan Nabi Muhammad dengan para sahabat, yang perlu kita lestarikan. Itu pengantar kita, Bung Adit. Terima kasih. Iya, baik. Baik, Mak Tangguh, terima kasih juga untuk penjelasannya, untuk pemaparan dan pencerahannya, Mak. Dan saya pikir ini memang seperti yang sempat tadi Mak ungkapkan, ini butuh kita perjuangkan ini untuk dijadikan warisan budaya tak benda ya Mak ya. Karena Betul. di dalamnya ternyata banyak sekali nilai-nilai yang luar biasa. Saya pikir bagaimana seorang pengulu harus menurunkan egonya, bagaimana seorang anak muda harus berani menghadapi yang tokoh-tokoh di depannya gitu ya. Kemudian bagaimana dia harus membagi dengan kepekaan kepekaan pemahaman tentang siapa yang ada di sekitarnya gitu ya Mak ya. Kemudian iya, biasanya anak muda yang jadi janlang itu akan jadi pembicaraan oleh Santiang janlang Panghulu Pucuk tadi. Iya. Salah saya makan Madatua. Jadi pembicaraan gitu. Jadi kalau boleh dibilang lah mungkin ada di sana egalitarian, kemudian ada demokratisasi juga di sana gitu ya Mak ya. Betul. Kemudian juga ada etika-etika yang tentunya ini menjadi patokan utama dalam makan bajamba ini. Baik Mak Tangguh, terima kasih banyak Mak. Mudah-mudahan harapan kita tercapai ya Mak, bisa jadi warisan benda gitu ya Mak ya. Dan sehingga sampai kapanpun makan bajamba akan tetap dikenal, akan tetap bahkan kalau bisa diaplikasikan kembali lah dalam kehidupan nyata kita di Minangkabau ya Mak ya. Amin, mudah-mudahan lah yang terpanggil. Ya. Baik, dengan sahabat pendengar, sampai di sini acara Kearifan Lokal Minangkabau kita untuk hari ini. Terima kasih untuk atensi dengarnya dan mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirnya saya bersama Mak Tangguh Mengkudun mohon pamit dari ruang dengar Anda ya, dan insya Allah kami akan berdua kembali minggu pekan depan dengan topik yang lebih tentunya masih ini ya Mak ya, masih iya, masih ada prosesi sesudah nikah yang tahapan belum sudah kita nikah bahas. nih, masih banyak ini ya, ada Malewagala, Basandiang, Manitiak Marapulai dan Manjalang Mintuo. Ya, menarik sekali di sana. Tunggu kami pada Kamis mendatang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi